Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Hadas TV dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Ica dalam program Bincang Bareng Masyarakat. Tentunya terpercaya. Baik, di sini sudah hadir keempat narasumber kita yang tentunya sangat menarik sekali untuk kita bicarakan terhadap pelaksanaan program Desa Bersinar di Bandung Barat. Saat ini BNN, khususnya BNNK Bandung Barat, memiliki program unggulan dalam rangka menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, yaitu program Desa Bersinar. Adapun tujuan program ini adalah untuk membentengi masyarakat dalam lingkup terkecil yakni desa agar memiliki ketahanan terhadap bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Baik, untuk membahas lebih lanjut, sudah hadir 4 narasumber bersama saya yang akan membahas pelaksanaan program Desa Bersinar di Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya kita berikan aplaus terhadap keempat narasumber spesial kita pada hari ini. Ya, dan pemirsa BBM, kita langsung aja bincang bareng masyarakat pada hari ini dengan keempat narasumber kita. Narasumber yang pertama yaitu dari BNNK Bandung Barat, yaitu Kepala BNNK Bandung Barat, AKBP M. Julian SHMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam jumpa dan apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sapa dulu pemirsa mungkin. Selamat siang para pemirsa Hadas TV. Semoga Bapak dan Ibu serta seluruh pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. War on drug. Selanjutnya untuk narasumber kedua kita yaitu dari BNNK Bandung Barat, kita perkenalkan Bapak Purnama Wijaya Esos, yaitu selaku Kasubkor Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Salam jumpa Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk menyapa pemirsa. Selamat siang seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Semoga masih dalam keadaan sehat dan tentunya tanpa narkoba. War on drugs. Lanjut pada narasumber yang ketiga kita yaitu dari Desa Mekarsari, selaku Kepala Desa Mekarsari, yaitu kita perkenalkan Bapak Tresno Hadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir juga dalam acara BBM hari ini Pak. Silakan untuk menyapa dulu pemirsa. Baik, warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah, khususnya untuk Desa Mekarsari. Mari kita bersama-sama mencegah peredaran narkoba, karena narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda. Saya berlanjut untuk memperkenalkan narasumber keempat kita, yaitu selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Ngamprah, yaitu Bapak Mepi Esos MMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali juga Bapak bisa hadir dalam acara talkshow hari ini. Silakan untuk menyapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hadas TV, kita berharap pandemi cepat berakhir dengan tanpa narkoba. Terima kasih. Dan pemirsa, kita langsung mulai aja bincang bareng masyarakat kita pada hari ini dengan keempat narasumber. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada narasumber pertama kita, yaitu Bapak Julian, selaku Kepala BNNK Bandung Barat. Hampir seluruh wilayah Indonesia rawan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tidak terkecuali desa atau kelurahan yang juga memiliki potensi yang sama, dan tentunya BNN, khususnya BNNK Bandung Barat sebagai leading sektor P4GN memiliki program Desa Bersinar. Pertanyaannya Pak, apa dasar pelaksanaan dan program Desa Bersinar itu sendiri? Silakan Bapak. Terima kasih Teh Ica dan para pemirsa Hadas TV, bahwa BNN dalam rangka mencanangkan atau merealisasikan tentang Desa Bersinar itu tidak terlepas daripada aturan-aturan yang ada di BNN. Pertama, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
dan Peraturan Presiden Nomor 47 2019 tentang BNN. Kemudian yang selanjutnya adalah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Jadi rencana aksi nasional ini menyatakan bahwasanya kita harus secara bersama-sama, secara masif untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, baik dari mulai tingkat masyarakat RT, RW, desa, kelurahan, dan ke tingkat nasional. Itu secara sama-sama, secara masif kita sama-sama. Kemudian, dari itu kemudian ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN, dan turunnya kemudian ada juga dari Instruksi Gubernur Jawa Barat ya tahun 2020, dan selanjutnya ada juga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Ini yang dikeluarkan langsung oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, berarti di sini sudah terlihat bahwasanya pemerintah daerah ini peduli dan mendukung program nasional tentang pencegahan peredaran gelap, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Dan ini pun tidak terlepas dari adanya perintah langsung atau surat keputusan langsung dari Bupati Bandung Barat tentang adanya tim terpadu. Ya, jadi seperti itu. Untuk langkah-langkah selanjutnya adalah untuk menciptakan adanya desa bersinar itu kita harus bisa mempunyai komitmen bersama tentang bahwasannya narkotika itu adalah memang berbahaya bila disalahgunakan. Ini kita selalu sosialisasikan, dan kemudian leading sektornya atau yang kita tujukan adalah mulai dari tingkat desa, karena desa itu ya ujung tombaknya beredarnya masyarakat di situ. Nah, jadi kami meminta bantuan kepada kepala desa, ya istilahnya untuk sama-sama komitmen untuk sama-sama kita cegah adanya peredaran gelap narkotika, dan kita sama-sama berantas peredaran gelap narkotika, dan kita sadarkan orang-orang yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika supaya tidak terkontaminasi lagi atau bahkan terjaring kepada kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Tadi Pak terkait keikutsertaan masyarakat ya dalam melaksanakan P4GN dengan mengeluarkan War on Drugs sendiri. Nah tentunya BNN juga bersinergi dengan seluruh elemen bangsa untuk membangun kekuatan besar ya dalam melawan narkoba. Nah, strategi apa yang dilakukan BNN Bandung Barat sendiri dalam melakukan P4GN tersebut? Ya. Baik, terima kasih. Jadi di dalam strategi BNN itu ada kan Kepala BNN RI. Yang pertama adalah adanya tentang kegiatan soft power approach. Itu adalah merupakan kegiatan bila di dalam lingkungan masyarakat itu ada yang sudah terkontaminasi sebagai penyalahguna narkotika, kemudian dia ingin sembuh, nah, kita cegah, kita ingin sembuh, kita adakan rehabilitasi. Rehabilitasi kalau dilakukan oleh BNN itu tidak berbayar, gratis. Dan kemudian bahwa korban penyalahgunaan narkotika itu adalah orang yang sakit, orang yang harus kita obati. Jangan sampai dia disisihkan dari lingkungan masyarakat. Jadi kita harus rekrut, kita obati, ya kemudian kita berikan keterampilan lanjutan, yaitu pasca rehabilitasi. Jadi setelah kita rehabilitasi, kita kembalikan ke masyarakat dan kita pantau. Jangan sampai dia terkontaminasi lagi, bahkan dia langsung jadi pengedar misalnya. Ya justru kita harus adakan pemantauan kepada yang bersangkutan, kita rekrut yang bersangkutan supaya menjadi relawan penggiat anti narkotika. Itu yang strategi pertama. Yang kemudian strategi kedua yaitu hard power approach. Bahwasanya penyalahgunaan narkotika ini diakibatkan adanya permintaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh oknum-oknum ya sebagai pengedar dan bandar. Nah, untuk itu kita adakan juga istilahnya tindakan-tindakan penegakan hukum.
Bila ada masyarakat yang mengetahui adanya peredaran gelap narkotika di lingkungan itu bisa melaporkan kepada kami. Kemudian bersama-sama dengan masyarakat kita tindak lanjuti, kita melakukan penyelidikan, kemudian bila terbukti kita akan lakukan pengungkapan kasus itu dan kita akan berikan tindakan hukum. Misalnya memang dia sebagai pengedar, ada barang bukti yang ada padanya, itu kita bisa proses hukum selanjutnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah smart power approach. Nah, ini sekarang ini penjualan narkotika itu bisa jadi berkembang melalui apa istilahnya IT atau medsos. Nah, kita berikan pemahaman kepada masyarakat untuk supaya kita lebih cerdas daripada mereka. Kita adakan kegiatan-kegiatan yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Purnama. Adakan kegiatan edukasi, kemudian pemberian informasi, kemudian kita membentuk relawan, kemudian kita bentuk juga pegiat anti narkotika supaya kita secara bersama-sama istilahnya untuk terlaksananya program P4GN itu. Ini baik di tingkat desa, tentunya kita akan libatkan Bapak Kepala Desa dengan unsur-unsur di bawahnya. Kemudian kita merekrut juga pelajar-pelajar, makanya kita juga undang dari sekolah atau dari dinas pendidikan. Karena sekarang yang jadi korban penyalahgunaan narkotika itu hampir dari seluruh lapisan masyarakat. Ya bukan hanya istilahnya anak-anak sekolah saja, tapi di masyarakat pun ada istilahnya yang bukan. Bahkan kalangan artis Pak ya? Ya itu juga sama ya, istilahnya di desa juga istilahnya kan ya mohon maaf lah, ada ibu-ibu yang sudah terkontaminasi, bahkan dia sebagai pengedar juga itu. Makanya kita berdayakanlah masyarakat, komponen masyarakat yang ada di situ. Kita libatkan juga PKK, dan alhamdulillah di Bandung Barat ini kita sudah ada perjanjian kerjasama dengan PKK. Bahkan itu kita mengacu kepada adanya MOU atau PKS antara PKK pusat dengan BNN RI. Itu sudah terlaksana, insya Allah. Dan ke depan pun istilahnya selain desa bersinar juga, program selanjutnya adalah adanya pesantren bersinar, sekolah bersinar, kampus bersinar, sekolah bersinar. Pokoknya semuanya kita upayakan. BNN punya bertekad, didukung oleh semua lapisan masyarakat, bahwasanya Indonesia harus bersih dari narkotika. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan kami dari BNN RI. Iya, terima kasih Bapak. Baik, kita lanjut pada pertanyaan ketiga Pak ya. Untuk sekarang ini kan ada 15 desa ya Pak yang sudah menjadi ikut program Desa Bersinar. Nah, yang saya pertanyakan, bagaimana tahapan pembentukan Desa Bersinar tersebut Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita harus punya komitmen. Kita komunikasikan dengan Pak Kepala Desa, bahwasanya komitmen kita adanya bahwasanya narkotika itu sangat berbahaya. Kita berikan pemahaman dulu. Sebelum kita bentuk Desa Bersinar, kita sampaikan dulu Kepala Desa ini bahwasanya narkotika memang sangat-sangat berbahaya ya, dan banyak mengakibatkan kriminalitas, bahkan sampai kepada kematian. Kemudian setelah itu baru kemudian kita pilih apa istilahnya desa mana yang harus ini. Nah, kriteria masalah desa yang mana itu tentunya istilahnya kita juga harus melalui kajian-kajian, informasi dari masyarakat kita masukkan dalam pemilihan desa-desa yang mana yang akan kita jadikan Desa Bersinar. Penetapan Desa Bersinar itu ya tadi setelah kita analisa baru kita kemudian kita tetapkan, yuk kita sama-sama sekarang kita masuk ke desa ini, kita jadikan Desa Bersinar. Tentunya tadi yang komitmen pemilihan desa dan penetapan ini kita harus bicarakan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan adanya komponen-komponen ini kita bisa terlaksana, walaupun dari 16 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan 165 desa, baru kita 15 yang kita sudah bentuk sebagai Desa Bersinar. Mudah-mudahan yang lain juga bisa terlaksana gitu. Baik Bapak, terkait di tanggal 26 Juni nanti ya Pak, tahun 2022 nanti
ada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional. Ya. Nah, untuk BNNK Bandung Barat sendiri, apakah ada kegiatan-kegiatan untuk menyambut hari-hari tersebut, Pak Kepala? Bagaimana, Pak? Bisa Terima dijelaskan? kasih. Jadi tanggal 26 Juni ini adalah merupakan bentuk keprihatinan seluruh warga masyarakat dunia ya. Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi ini adalah bentuk keprihatinan kita ya terhadap banyaknya korban yang berjatuhan ya akibat daripada peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika, sehingga diperingati sebagai bentuk keprihatinan tadi. Upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNN itu ada pertama ya tentunya tidak melibatkan kepada sekolah. Misalnya ada lomba cerdas cermat pengetahuan tentang BNN. Kemudian kita juga mungkin ada pentas seni. Terus kemudian ada kegiatan olahraga smash war on drug. Ya, jadi tenis meja, olahraga, kemudian ada juga menyelenggarakan sepeda sehat, gue sehat, kemudian cerdas cermat, dan tentunya banyak aktivitas lain yang melibatkan masyarakat. Ya mudah-mudahan kita bukan berarti hura-hura ya, tapi itulah memperingati bentuk keprihatinan kita terhadap maraknya peredaran gelap narkotika. Iya. Baik Bapak Kepala BNNK Bandung Barat, sangat jelas sekali informasi yang sudah disampaikan. Baik pemirsa Hadas TV, kita akan lanjutkan bincang bareng masyarakat bersama narasumber kedua, yaitu Bapak Purnama Wijaya Eso selaku Kasubkor Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bapak langsung kepada pertanyaan aja. Bagaimana program pencegahan bahaya narkoba di Kabupaten Bandung Barat? Yang pertama itu, yang kedua bisa menambahkan mungkin tadi kegiatan-kegiatan dalam menyambut hari Hani, seperti apa pelaksanaannya dan apakah sudah dilaksanakan atau akan direncanakan ke depannya. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat, bahwasanya dalam bulan Juni ini kita menyambut peringatan Hani sekaligus sebagai langkah pencegahan bahaya narkoba di masyarakat. Nah, kegiatan langkah pencegahan ini dalam bulan ini, dalam rangka menyambut Hani ini, ada kegiatan di lingkup masyarakat, lingkup swasta, lingkup pemerintah, dan juga lingkup pendidikan. Nah, untuk di lingkup masyarakat, kita yang sudah diutarakan oleh Pak Kepala BNNK Bandung Barat, bahwasanya kita sudah menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait, yaitu salah satunya adalah TPPKK Kabupaten Bandung Barat. Karena sinkronisasi program antara BNN dengan PKK itu penting, karena sebagai lingkungan terkecil yaitu keluarga, ini harus ada benteng khusus dalam hal tersebut. Makanya kita kerjasama program, yaitu program ketahanan keluarga anti narkoba, di mana di sana akan nanti dilaksanakan program pencegahan yang pilot projectnya itu akan ada di Desa Mekarsari. Nah, itu akan melibatkan 10 keluarga, di mana ada orang tua dan anak yang akan dilibatkan dengan modul yang sudah ada yang berasal dari UNODC, yaitu lembaga PBB yang khusus menangani tentang kriminalitas dan narkotika. Nah, modul itu sudah diuji cobakan tahun kemarin, dan alhamdulillah pada tahun kemarin itu kita dalam hal pencapaian kinerja, terutama lagi indeks ketahanan keluarga, Kabupaten Bandung Barat ini memperoleh nilai keempat tertinggi di Indonesia dalam hal indeks ketahanan keluarga. Ya, terima kasih. Nah, tahun yang kedua ini mudah-mudahan ya Pak Kades ya, Pak Mepi juga yang akan terlibat langsung dalam hal program ini, mudah-mudahan minimal mempertahankan indeks tersebut minimal mempertahankan. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan dinas terkait juga, yaitu dengan dinas KB dan pemberdayaan masyarakat desa atau DPMD. Yang selanjutnya
di dalam lingkup pendidikan kita berupaya maksimal dari mulai tingkat dasar, menengah, pertama dan juga menengah atas, juga perguruan tinggi. Untuk tingkat sekolah dasar kemarin itu sudah dilaksanakan program cegah dini. Kita di 2 sekolah dasar di Kecamatan Ngamprah itu kita sudah laksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, yaitu Pak Kabid, Pak Dadan, di mana kita selain daripada bahan materi yang disampaikan secara tatap muka kepada anak sekolah dasar, juga kita menyampaikan bahan materi, informasi dan edukasi berupa media, ada ya jingle lagu yang bisa dilatihkan kepada anak-anak sekolah. Ya, jinglenya itu nanti bisa di awal KBM, kegiatan belajar mengajar, itu bisa dinyanyikan bersama dengan murid-murid, sehingga tertanam dari sejak dini bahwasanya narkoba itu berbahaya dan harus dijauhi dan tidak boleh sama sekali untuk mencoba. Betul sekali. Ya. Nah, selanjutnya ada lingkup pemerintah. Kita sebelumnya sudah melakukan tes urin ke OPD-OPD di pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu untuk menjaga bahwasanya aparatur sipil negara itu tetap bersih narkoba. Dengan begitu nanti akan terwujud pemerintahan yang bersih narkoba atau bersinar. Yang selanjutnya ada sektor swasta. Ya, kalau untuk sektor swasta ini kita kemarin kerjasama dengan paguyuban HRD perusahaan swasta di Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah kita bisa sinkron dan nanti ada program lanjutan ke masing-masing perusahaan. Nah, menjelang hari ini kita ada yang akan berlangsung, yaitu perjanjian kerjasama dengan organisasi pengurus cabang Nahdlatul Ulama, terutama dalam hal kerjasama siar agama Islam dalam pencegahan mewujudkan pesantren bersih narkoba atau bersinar. Iya, terima kasih Bapak Purnama Wijaya atas jawabannya yang sangat menarik sekali ya. Baik pemirsa, tentunya belum puas dengan jawaban dari BNNK Bandung Barat sendiri. Baik, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Bincang Bareng Masyarakat, tentunya terpercaya. Desa Mekarsari bersih dari narkoba. Pemirsa Hadas TV, kita lanjutkan kembali Bincang Bareng Masyarakat, Tentunya terpercaya. Bersama narasumber kita selanjutnya, yaitu sudah ada Bapak Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah, Bapak Tresno Hadi, juga Kepala Sekolah SMPN 3 Ngamprah, Bapak Mepi. Saya akan pertama bertanya kepada Kepala Desa Mekarsari, Bapak Tresno Hadi. Desa Mekarsari adalah salah satu desa yang sudah melaksanakan program Desa Bersinar di Bandung Barat. Yang ingin saya pertanyakan, Bapak Kades, sejauh ini siapa saja pihak yang dilibatkan dan seperti apa pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Mekarsari sendiri? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Tentunya masalah
peredaran dan bahaya narkoba Ya. ini adalah tanggung jawab kita semua. Betul. Bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah, Ya. tetapi ini merupakan tanggung jawab semua lapisan warga masyarakat. Tentunya kami sebagai kepala desa ini sudah melakukan beberapa sosialisasi. Yang pertama terhadap lembaga kemasyarakatan desa. Yang kita libatkan dalam hal ini adalah bapak-bapak ketua RT, Iya. ketua RW, ibu-ibu PKK, yang mana di dalamnya ada kader-kader ya, baik kader Posyandu maupun kader-kader PKK. Ya. Demikian juga dengan Karang Taruna, ya, kemudian Satuan Anggota Linmas, kemudian yang terakhir adalah MUI, Majelis Ulama, Iya, Majelis termasuk ya. Ulama, ya kan? Karena MUI di sini membawahi beberapa DKM yang Betul, ada di betul. Mekarsari. Betul. Alhamdulillah, rupanya sosialisasi sudah kami lakukan dan hasilnya pun ini lumayan baik dan kami anggap berhasil. Berhasil. Saya akan melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya, yaitu jika terjadi Pak ya kerawanan narkoba di desa Bapak, langkah strategi apa yang dilakukan pemerintah desa sendiri Bapak untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa sehingga bersih dari penyalahgunaan narkoba? Silakan Bapak. Baik, tentunya penyalahgunaan narkoba ini kan diakibatkan oleh peredaran gelap. Yang namanya juga peredaran gelap Iya, tentunya tidak tidak tahu. akan diketahui Iya, betul. dan ini tersembunyi. Betul sekali. Nah, tentunya kami sebagai pemerintahan desa harus memahami titik-titik kumpul Nah, itu dan dia. kerawanan peredaran narkoba Iya. ini kami harus mengetahui. Itu Tentunya seperti apa Pak? Seperti apa Pak kira-kira di desa Mekarsari sendiri? ya, karena Desa Mekarsari itu sebagai penyangga ibu kota Kabupaten Bandung Betul. Barat, Iya, betul tentunya di sini titik kumpul ya, titik kumpul anak-anak muda yang perlu dicurigai. Ya. Ya, dengan serinya anggota Satuan Satlinmas Iya, ini Satlinmas. melakukan anggap pembinaan Iya, terhadap mereka. betul. Karena apa yang disampaikan oleh Kepala BNN tadi, Ya. bahwa kita tetap harus memantau Betul. ya, tentang bahaya, tentang kegiatan daripada remaja, dan memang kami mensosialisasikan apabila sudah terkena narkoba, Iya. dengan sendirinya kan masih ada pengampunan Betul. berupa rehabilitasi yang akan Rehabilitasi. difasilitasi oleh BNN. Tetapi kalau sudah merupakan tindakan hukum, Ya. perbuatan hukum, Ya. maka urusannya itu akan lain. Maka hal ini kami sampaikan kepada semua lapisan warga masyarakat, termasuk pemuda-pemuda, ya, sehingga alhamdulillah di Mekarsari, ya, selama kami menjadi kepala desa, Ya. tidak ada yang Zero Pak ya? zero accident. Ternyata accident. Zero accident. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira begitulah Ya. langkah yang Berarti sudah kami benar ya, program Desa Bersinar sendiri sudah berhasil dengan tidak ada kasus satupun ya, zero ya pemirsa Hadas TV. Ini suatu keberhasilan pemerintah Desa Mekarsari untuk menerapkan Desa Bersinar. Kembali Bapak terkait kegiatan ya di desa. Seperti apa Pak, bisa dijelaskan terkait kegiatan dengan BNNK Bandung Baratnya sendiri? Apa yang sudah dilakukan gitu ya? Baik, kami melakukan koordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Bandung Barat. Ya. Bahkan kami ditunjuk sebagai desa bersinar dari 15 desa di Kabupaten Bandung Iya. Barat. Betul. Jadi mungkin masyarakat awam apa itu bersinar? Iya. Ya, bisa jadi diterangkan. desa yang bersih dari narkoba. Nah, itulah alhamdulillah tentunya koordinasi tetap karena kami dekat dengan BNN. Ya. Bukan hanya kedekatan batin, tapi kedekatan lokasi untuk koordinasi Betul sekali. ini berjalan dengan baik dan lancar. Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa atas penjelasannya yang sangat menarik informasi buat pemirsa Hadas TV ya tentunya ya. Dan juga untuk masyarakat Desa Mekarsari pada khususnya ya di Bandung Barat. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan berlanjut pada narasumber selanjutnya, yaitu dari SMPN 3 Ngampra, Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Ngampra, yaitu Bapak Mepi. Untuk memerangi narkoba, tentunya lingkungan pendidikan juga mempunyai peranan aktif ya Pak Kepala.
khususnya dalam pencegahan peredaran narkoba di kalangan generasi muda. Nah, sejauh ini upaya apa saja yang sudah dilakukan, terutama di lingkungan sekolah Pak ya, terkait dengan kampanyenya War on Drugs? Terima kasih Ica ya dan pemirsa Hadas TV. Perlu diketahui bahwa SMP Negeri 3 Ngampla itu merupakan institusi penyelenggara pendidikan. Iya, betul. Kalau institusi penyelenggara pendidikan, tentunya kami tidak lepas daripada tujuan daripada penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Di kami itu mengenal ada beberapa tujuan pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat Kabupaten Bandung Barat, kemudian tingkat pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, sampai ke tujuan institusi SMP Negeri 3 Ngampra. Tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan itu adalah tujuan yang intinya harus dicapai oleh institusi. Nah, sementara roh daripada pendidikan adalah pembelajaran. Nah, terkait dengan narkoba, perlu diketahui bahwa kurikulum yang sekarang itu adalah kurikulum yang terintegrasi. Artinya kita itu tidak terpisah-pisah, ini pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C, walaupun memang namanya itu masih pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C, tetapi materinya itu sudah mulai saling terintegrasi. Kalau sudah saling terintegrasi, di antaranya kalau Bu Ica itu punya anak di SMP, coba saja buka buku-buku SMP, di sana pasti ada materi yang terkait dengan narkoba. Saya kayaknya gaptek sekali Pak ya, karena saya udah lama nggak mencakupi bidang di pendidikan SMP. Oke, ini ada satu catatan buat saya Bapak Kepala untuk saya bahas lebih lanjut. Seperti apa ya program kurikulum ternyata diterapkan juga di SMP ya, di pendidikan dasar tingkat sekolah. Lanjut Bapak, seperti apa lagi Bapak bisa ditambahkan? Artinya bahwa hal yang terkait dengan narkoba itu pada proses pembelajaran itu tersampaikan. Itu pada kegiatan intrakurikuler yang dilakukan di sekolah pada saat proses pendidikan katakanlah. Tetapi di balik itu juga proses pencapaian tujuan yang tadi saya sebutkan di awal itu semua itu akan sia-sia manakala anak itu terkontaminasi atau dekat-dekat dengan narkoba. Bahaya banget ya, Pak ya. Artinya lah capek-capek banget kita lah istilahnya aja, kita itu sudah mencapai tujuan pendidikan, tapi pada sisi yang lain ada bahaya yang akan mengancam. Artinya kita harus lebih fokus juga terhadap bahaya yang akan mengancam. Nah, karena kita menyadari narkoba adalah bahaya yang mengancam, maka kita juga mencoba melakukan sosialisasi kepada anak-anak kita. Selain kita melaksanakan pembelajaran itu sendiri, ya gitu. Apa sosialisasinya? Kebetulan bahwa Kabupaten Bandung Barat itu adalah salah satu kabupaten yang sudah memiliki Badan Narkotika Nasional. Artinya kita bangga ya Pak ya di Bandung Barat sendiri, pemirsa sudah ada BNNK Bandung Barat yang tentunya sangat berguna sekali bagi lingkungan pendidikan terutama untuk diterapkan dalam kurikulum. Lanjut Bapak. Selanjutnya kami juga diberikan ruang juga oleh dinas dengan baik. Seperti apa Pak? BNN itu datang ke sekolah, kami mengumpulkan siswa-siswa untuk mendapatkan pencerahan tentang narkoba, dan intinya adalah bagaimana anak jangan sampai terkontaminasi, bisa dicegah terkait dengan narkoba. Anak itu lebih antusias oleh petugas dari BNN daripada kami yang mungkin dalam tanda petik pengetahuan tentang kenarkobaan itu belum minimal gitu ya. Ya, kami juga berharap hal tersebut bisa terus berjalan dengan BNN, khususnya BNN Kabupaten Bandung Barat, hingga tujuan kami pun dalam penyelenggaraan pendidikan itu terbantu, terbantu dengan adanya BNN. Kami juga di sekolah-sekolah itu membuat pemberitahuan baik itu di media sosial. Kebetulan juga kan di 2 tahun terakhir ini kita pembelajaran lebih banyak di online. Kalau online itu kan lebih mudah kita untuk menyampaikan pesan gitu. Pesan-pesan narkoba juga disampaikan di dalam media pembelajaran di online. Selain juga kami membuat banner tentang bagaimana tentang narkoba. Mungkin itu upaya-upaya yang selama ini kami lakukan, dan tentunya
ini bisa kami lakukan karena ada dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, khususnya Kepala Dinas dan bidang SMP gitu ya. Selanjutnya nih, berkaitan dengan kegiatan BNNK Bandung Barat sendiri. Iya. Prestasi apa saja yang sudah diraih SMPN 3 Ngamprah? Ya, alhamdulillah BNN itu salah satu bentuk sosialisasi daripada programnya itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu kadang-kadang pesertanya itu dari persekolahan, dari lembaga pendidikan. Dan kemarin terakhir itu BNN itu mengadakan lomba pantun war on drug itu dikhususkan. Dan kebetulan sekolah kami juga menjadi peserta daripada kegiatan tersebut, dan alhamdulillah BNN memberikan apresiasi kepada kami dengan menempati juara 1 untuk SMP 4 Ngamprah dan juara 3 untuk SMP 3 Ngamprah ya. Ya mudah-mudahan ini kegiatan-kegiatan begini itu bisa terselenggara terus oleh BNN hingga kami bisa bersinergi terus antara BNN dengan persekolahan. Itu mungkin Ica ya. Sekaligus kayaknya percontohan Pak ya buat sekolah menengah lainnya Pak ya. Mudah-mudahan. Karena dengan kita menghindari bahkan jangan mencoba satu kali pun ya pemirsa Das TV, khususnya terutama untuk generasi muda, jangan sekali-kali mencoba yang namanya narkoba. Tapi tingkatkanlah kegiatan positif dan juga sering berinteraksi dengan sekolah juga dengan BNNK ya, BNNK Bandung Barat khususnya di Bandung Barat untuk mengetahui sejauh mana ya pengetahuan bahayanya narkoba sendiri. Oke, kita berlanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu tentunya pencegahan peredaran narkoba itu bekerjasama dengan BNNK Bandung Barat juga pemerintah ya Pak Kepala. Nah, untuk selanjutnya apa harapan Bapak ke depannya terutama lingkup pendidikan khususnya untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba? Ada kunci khusus yang mesti tercipta pada lingkungan pendidikan, aman, tertib, damai. Ya. Manakala ketiga syarat itu aman, tertib, damai itu sudah terkondisikan, maka tujuan pendidikan itu insya Allah akan tercapai. Tetapi salah satu kondisi aman, tertib, dan damai itu akan berubah kondisinya manakala dekat dengan narkoba. Intinya bahwa aman, tertib, dan lancar itu ya, suasana itu harus diciptakan oleh kita bersama dengan tanpa adanya narkoba. Aman, tertib, dan damai. Jauhi narkoba. Ya, tetap harus memudahkan war on drugs ya, perang melawan narkoba. Baik, pemirsa Das TV, kita lanjutkan perbincangan menarik pada hari ini setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Bincang Bareng Masyarakat, tentunya terpercaya. Desa Mekarsari bersih dari narkoba. War on drugs. Kembali lagi pemirsa Das TV, masih di program Bincang Bareng Masyarakat, tentunya terpercaya. Oke pemirsa Das TV, kita sampai pada segmen terakhir. Masih tetap bersama dengan narasumber kita, yaitu dari BNNK Bandung Barat, Bapak Purnama Wijaya Esos, selaku Kasubkor Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian ada Kepala Desa Mekarsari, Bapak Tesno Hadi, dan Kepala Sekolah SMPN 3 Ngamprah, Bapak Mepi. Ya, kita langsung aja bertanya kepada narasumber kita ya.
tentang sudut pandang mereka yang pasti berbeda-beda dengan pertanyaan yang akan saya ajukan ini. Kalau misalkan sejauh ini, bagaimana capaian indikator dan keberhasilan P4GN sendiri, baik di lingkup pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama di BNNK Bandung Barat juga ya, penerapannya seperti apa, juga di kalangan masyarakat, khususnya di desa Bapak, di desa Mekarsari, juga di lingkup sekolah. Ya, silakan Bapak-Bapak untuk mungkin pertama dari Pak Pur dulu, Pak. Ya, untuk indikator yang telah dicapai oleh atau di Kabupaten Bandung Barat, pertama kita mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya baik instansi pemerintah, pendidikan, dari desa, dari swasta dan juga dari stakeholder lainnya. Pertama, capaian indikator yang telah kita dapatkan pada tahun 2021 yaitu indeks ketahanan diri pada remaja khususnya di Kabupaten Bandung Barat, itu kita melebihi target yang seharusnya targetnya 51 indeksnya, ternyata kita mencapai target 51,58, artinya 101% kita tercapai. Nah, yang indeks ketahanan diri ini terbesar ketiga di Jawa Barat, alhamdulillah ya. Terus yang kedua adanya indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau ini alhamdulillah kita targetnya itu 78,67. Alhamdulillah tercapai 93,04. Artinya sampai mendekati 100, Pak. Ya, 118,26%. Alhamdulillah ini kita ranking keempat secara nasional. Ya. Mantap sekali. Nah, selanjutnya ada indeks kemandirian partisipasi. Ini didapatkan dari angka kemandirian yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, pendidikan, ya. Kita itu mencapai target dari 3,28, realisasinya ada 3,62. Alhamdulillah ini juga lebih dari 100%, artinya 110%. Yang selanjutnya tahun 2021 itu ada pemulihan daerah rawan narkoba. Kita ada program pemberdayaan alternatif di mana kita ada mantan penyalahguna yang kita bekali dengan keterampilan, ya, keterampilan berwirausaha. Itu kita kemarin itu ada di desa yang ada di Kecamatan Parongpong. Alhamdulillah itu kita mencapai target, artinya apa yang kita latihkan ternyata sampai saat ini juga program tersebut masih dijalankan dan menjadi mata pencarian dari keterampilan yang kita bekali kemarin itu untuk budidaya unggas. Nah, budidaya unggas ya, ada ayam buras ya, ayam petelur, ada juga budidaya burung. Terus ada juga budidaya tanaman hias ya. Nah, juga ada digital marketing. Nah, digital marketingnya itu alhamdulillah sekarang itu sudah membentuk CP ternyata. Nah, itu alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandung, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, alhamdulillah program itu berhasil sampai sekarang. Itu kalau dari indeksnya itu target 3,03, ini realisasinya 3,04, 100% kita berhasil. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pur atas penjelasannya dari sudut pandang BNN sendiri. Baik, selanjutnya bagaimana pandangannya dari Bapak Kepala Desa sendiri terkait capaian indikator dan keberhasilan P4GN, Pak? Baik, rupanya kita sebagai aparat pemerintahan tetap harus waspada dan prihatin, di mana berdasarkan berita-berita tentang peredaran narkoba ini jumlahnya bukan sedikit. Bahkan sampai ada temuan bahwa yang namanya kokain itu sampai tonan. Tentunya ini bukan hanya berita, tapi berita ini yang harus disikapi. Apakah peredaran ini nyampe ke tempat kita atau tidak? Kalau toh nyampe ke tempat kita, berarti bahaya buat generasi yang ada di desa. Kan begitu. Hanya mungkin kita kembali lagi, tidak boleh lengah, dan kita tetap harus waspada. Bagaimanapun peran pemerintah ini sangat dominan sekali, Pak.
bagaimanapun bahwa anak-anak muda ini kan harus ada aktivitasnya. Mungkin melalui pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, supaya kita dapat menekan dan ibaratnya di dalam kegiatan pemuda ini Pak harus ada contoh, ada kebijakan tentang menggerakkan pemuda dalam bidang kegiatan olahraga. Iya, betul. Ya ini kan kita masih kurang. Iya. Kebijakan Pemda punten Pak, ini masih kurang. Kalau toh misalkan dari mulai tingkat RW, tingkat desa sampai dengan tingkat Pemda memberikan fasilitas sarana olahraga, tentunya ini ada dampak yang positif bagi perkembangan generasi muda. Dan begitulah kira-kira. Jadi kita alhamdulillah kalau capaian kami tidak mendapatkan laporan apapun dari warga masyarakat terkait masalah peredaran narkoba. Aman aja Pak sekarang ya? Sekarang aman. Anggaplah bagaimanapun kan ini kan peredaran gelap. Kami tidak mengklaim 100%. Betul. Kami tidak mengklaim 100%. Kalau seumpamanya 95%, ya mungkin kami mengklaim karena memang tidak ada zero accident. Ya kan, zero accident. Ya harapan kami tentunya narkoba ya ini adalah sangat berbahaya, apalagi generasi emas 2045 ini harus menjadi tekad ya bangsa Indonesia termasuk kita yang ada di desa ya supaya generasi mudanya bebas dari narkoba. Demikian. Sekarang kita selanjutnya pada Kepala Sekolah SMPN 3, bagaimana Bapak sudut pandang tadi terhadap capaian indikator dan P4GN keberhasilannya seperti apa di lingkup pendidikan? Ya, terima kasih Ica. Yang pasti mungkin tadi sudah menyampaikan capaian indikator dari P4 TK itu, P4 GN itu tentunya salah satu hingga munculnya presentasi itu berdasarkan data yang kita miliki baik itu di desa maupun di sekolah. Mudah-mudahan demikian ya. Tapi bagi kami yang ada di sekolah itu sangat merasakan adanya program dari P4GN ini, dan kemudian juga kami juga memberikan support agar program ini dapat berkesinambungan, dapat dipertahankan hingga kita bisa mencapai zero accident paling tidak di lingkungan kami SMP Negeri 3 Ngamprah. Paling tidak demikian. Karena kami menyadari kalau bahasa saya mah agak berkelakar ini Ica ya, bahwa peredaran narkoba itu seperti siluman. Iya. Tidak Jadi bisa terdeteksi. tidak terlihat tapi di bulu kuduk itu kita terasa bahwa siluman ini ada gitu ya. Nah, ini yang ini. Jadi sulit oleh kita itu menerjemahkannya itu, tapi ya selain hanya satu kata mungkin kita ada kewaspadaan. Tapi kewaspadaan itu juga akan sangat terbantu apabila ya alat negara, petugas negara terkait dengan peredaran narkoba itu hadir di lingkungan kita. Dan alhamdulillah sekarang juga kita rasakan hadir petugas negara, pejabat negara yang berhubungan berkaitan dengan kita mencegah peredaran narkoba, dan mudah-mudahan itu juga bisa dipertahankan dan bisa kita tingkatkan bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMP 3 yang sudah menyampaikan sudut pandang berbeda ya tentang capaian indikator dan juga keberhasilan P4GN. Sebelum kita tutup talk show hari ini, kami persilahkan kepada BNMK Bandung Barat untuk menyampaikan himbauan kepada pemirsa Hadas TV. Silakan Bapak Pur sebagai perwakilan Kepala BNMK Bandung Barat. Bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, khususnya generasi muda, pertama, jangan pernah mencoba yang namanya narkoba. Yang kedua, mencari informasi tentang apa itu narkoba diharapkan dari sumber informasi yang betul, yang benar, ya. Jangan sampai mencari informasi kepada sumber yang salah. Karena kalau misalkan persepsi tentang narkoba nantinya salah, nanti bisa menjadi korban dari kejahatan narkoba. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Speed up, never let up, war on drugs. Iya, terima kasih Bapak atas himbauannya. Baik pemirsa, tentunya masih tetap di Bincang Bareng Masyarakat Tentunya terpercaya. Iya, kita sampai pada segmen terakhir. Kerawanan narkoba memang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan tentunya
hal tersebut harus kita perangi, namun bukan hanya BNN saja ya Pak ya, yang merupakan leading sektor untuk pemberantas narkoba. Tapi semua unsur harus terlibat. Camkan itu harus terlibat. Mulai dari pemerintahan, bahkan di tingkat masyarakat terkecil pun, juga lingkungan sekolah, khususnya bagi kaum generasi muda, agar selalu tercipta situasi yang aman, nyaman, dan tentram, terutama di wilayah, sehingga bersih dari penyalahgunaan narkotika. Baik pemirsa, itu dia bincang bareng masyarakat kali ini bersama para narasumber kita. Terima kasih sudah setia menonton acara BBM kita pada hari ini, dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada semua narasumber kita, yaitu dari BNNK Bandung Barat, Bapak Kepala juga Bapak Purnama Wijaya Esos, juga kepada Kepala Desa Mekarsari, terima kasih Bapak, juga kepada Kepala SMP N3 Ngampra, Bapak Mepi, terima kasih Bapak atas kehadiran semuanya yang sudah memberikan penjelasan dan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk pemirsa Hadas TV ya, terutama di program Bincang Bareng Masyarakat. Untuk itu kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita. Ya, akhir kata saya Ica bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Kita jumpa lagi di program Bincang Bareng Masyarakat, tentunya terpercaya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.